Misteri Pesugihan Nyi Blorong. Di sebuah desa di Jawa Tengah, hiduplah seorang pria bernama Parmin yang hidup dalam kemiskinan. Parmin adalah petani biasa yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ia bekerja keras, namun hasil ladang yang didapat tidak pernah cukup. Anak-anaknya sering kelaparan, dan Parmin merasa frustasi melihat penderitaan keluarganya. Desakan hidup yang semakin menghimpit membuatnya mulai berpikir untuk mencari cara agar bisa cepat kaya. Suatu malam, seorang teman lama bernama Darno mengunjungi Parmin dan bercerita tentang cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat, yaitu dengan pesugihan Nyi Blorong. Darno mengatakan bahwa ia tahu seorang dukun sakti yang bisa membantu Parmin melakukan ritual pesugihan tersebut. Awalnya, Parmin merasa ragu, karena ia tahu bahwa pesugihan melibatkan makhluk gaib dan seringkali membutuhkan tumbal atau pengorbanan. Namun, melihat keluarganya yang semakin menderita, ia akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Beberapa hari kemudian, Parmin dan Darno pergi menemui seorang dukun sakti bernama Mbah Karto yang tinggal di pinggir hutan. Mbah Karto adalah orang yang dikenal memiliki ilmu gaib tinggi dan sering membantu orang-orang yang ingin melakukan pesugihan. Saat bertemu, Mbah Karto memperingatkan Parmin bahwa pesugihan ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Parmin harus siap dengan segala konsekuensi yang mungkin akan datang. Namun, Parmin yang sudah terlanjur putus asa tidak memperdulikan peringatan tersebut. Ia meminta agar Mbah Karto membantunya melakukan pesugihan Nyi Blorong. Setelah Parmin menyatakan kesiapannya, Mbah Karto pun setuju, dan mereka melakukan ritual di malam Jumat Kliwon, waktu yang diyakini memiliki energi gaib yang kuat. Pada malam itu, Parmin diminta berpuasa dan berdoa di sebuah tempat khusus di tepi pantai, tempat yang konon merupakan gerbang menuju dunia Nyi Blorong. Ia menunggu sendirian, dan pada tengah malam, terdengarlah suara gemuruh dari arah laut. Parmin melihat sosok perempuan cantik berambut panjang, berpakaian hijau, dengan bagian bawah tubuhnya berupa sisik-sisik ular berkilau. Dialah Nyi Blorong, penjaga kekayaan gaib di lautan. Nyi Blorong menghampiri Parmin dengan senyuman manis, namun ada aura dingin yang membuat Parmin merasa takut. Ia menyampaikan maksud kedatangannya, memohon kekayaan agar bisa membahagiakan keluarganya. Nyi Blorong setuju untuk memberikan kekayaan yang diinginkan Parmin, namun ada satu syarat utama, Parmin harus memberikan tumbal berupa nyawa manusia. Parmin terkejut dan merasa ragu. Namun, Nyi Blorong memberikan waktu bagi Parmin untuk mempertimbangkannya. Ia mengatakan bahwa jika Parmin bersedia memenuhi syarat tersebut, kekayaan akan datang padanya dengan cara yang gaib. Parmin yang telah buta oleh keinginan untuk hidup kaya akhirnya menyetujui syarat tersebut dengan berat hati. Setelah pertemuan itu, Parmin kembali ke rumah. Awalnya, tidak ada yang berubah, namun keesokan harinya, Parmin terkejut ketika menemukan uang dan emas di bawah bantalnya. Setiap hari, ia menemukan emas dan uang di berbagai tempat di rumahnya, dari lemari, di bawah bantal, hingga di sekitar tempat tidurnya. Dengan cepat, hidup Parmin berubah. Ia mampu membeli tanah, rumah besar, dan barang-barang mewah. Keluarganya pun hidup berkecukupan, bahkan sangat kaya. Namun, Parmin menyadari bahwa pesugihan Nyi Blorong bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Nyi Blorong mulai mendatangi Parmin dalam mimpi-mimpinya, mengingatkan bahwa ia harus segera memberikan tumbal seperti yang telah dijanjikan. Parmin mulai merasa ketakutan, namun tidak berani mengungkapkan hal ini kepada keluarganya. Parmin merasa bingung dan putus asa. Ia tidak ingin mengorbankan siapapun, apalagi orang yang ia cintai. Namun, semakin lama ia menunda, semakin sering Nyi Blorong menghantuinya dalam mimpi. Pada suatu malam, Nyi Blorong muncul dalam mimpinya dengan wajah marah, memperingatkan bahwa jika Parmin tidak memberikan tumbal, maka nyawa anggota keluarganya yang akan menjadi gantinya. Ketakutan Parmin semakin menjadi-jadi. Ia mencoba mengabaikan permintaan Nyi Blorong, namun malapetaka mulai terjadi di keluarganya. Anak bungsunya tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Parmin merasa bahwa ini adalah peringatan dari Nyi Blorong. Akhirnya, dengan penuh ketakutan, Parmin pergi menemui Mbah Karto untuk meminta nasihat. Mbah Karto mengingatkan bahwa perjanjian dengan Nyi Blorong harus dipenuhi, dan jika tidak, akibatnya bisa sangat fatal. Parmin menyadari bahwa ia telah terjebak dalam pesugihan yang mengikat jiwa dan nyawanya. Dalam keadaan putus asa, Parmin akhirnya menyerahkan seorang pekerja yang bekerja di ladangnya sebagai tumbal, dengan harapan bisa menyelamatkan keluarganya dari ancaman gaib. Setelah tumbal diberikan, keadaan keluarga Parmin menjadi normal kembali. Namun, ia tidak bisa lepas dari rasa bersalah yang terus menghantuinya. Parmin mulai kehilangan kedamaian batinnya, sering dihantui oleh bayangan sosok pekerja yang telah dijadikan tumbal. Setiap malam,
Ia merasa diawasi oleh sosok tak terlihat, dan suara-suara aneh sering terdengar di rumahnya. Beberapa bulan kemudian, satu persatu anggota keluarganya jatuh sakit. Usahanya pun mulai bangkrut tanpa alasan yang jelas. Emas yang diberikan Nyi Blorong perlahan berubah menjadi daun kering. Rumah mewah yang ia bangun mulai lapuk, dan harta kekayaannya habis begitu saja. Parmin menyadari bahwa ini adalah akibat dari perjanjian yang ia buat. Di tengah penderitaan itu, Parmin pun jatuh sakit. Dalam kondisi sekarat, ia sering berteriak-teriak dalam tidurnya, seolah-olah ada yang mengganggunya. Beberapa orang yang mengenalnya percaya bahwa ini adalah balasan dari Nyi Blorong karena Parmin tidak sepenuhnya setia pada perjanjian dan mencoba melanggarnya. Akhirnya, Parmin meninggal dalam kondisi yang tragis dan mengenaskan. Cerita pesugihan Nyi Blorong ini seringkali diceritakan sebagai peringatan bagi mereka yang ingin cepat kaya dengan cara yang instan. Ketenaran, kekayaan, dan kemewahan yang datang dari pesugihan ini hanyalah sementara, karena syarat dan konsekuensinya sangat berat. Mereka yang terjerat dalam pesugihan Nyi Blorong biasanya harus kehilangan lebih banyak daripada apa yang mereka peroleh. Pesugihan Nyi Blorong mengajarkan bahwa mencari kekayaan dengan cara gaib dan manipulatif bisa mendatangkan penderitaan yang tak terduga. Pesan moral di balik cerita ini adalah pentingnya bekerja keras dan bersyukur atas apa yang dimiliki, serta menghindari godaan kekayaan instan yang pada akhirnya hanya akan membawa malapetaka.